Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binurihi ihtadas salikun fasalaku hatta wasalu ila ma fihi alwasilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan la syakka fiha wa la mamnun. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muhsinul manun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadinil ma'mun wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumi la yanfa'u fihi malun wala banun. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita selalu bisa berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatus sadisatu wa thalathun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Atha'illahi Sakandari rahimahullah. Hikmah yang ke-36 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah. Syu'a'ul basirah yushhiduka qurbahu minka wa ainul basirah yushhiduka adamaka liwujudih wa haqqul basirah yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudak kana Allah wala syai'a ma'ahu wa huwal an ala ma alaihi kan. Artinya bermula cahaya mata hati, syu'aul basirah. Bermula cahaya mata hati memberikan kesaksian kepada engkau akan dekatnya Tuhan daripada engkau. Dan ainul basirah memberikan penyaksian kepada engkau akan tiadanya engkau bagi adanya Allah. Wa haqqul basirah, dan haqqul basirah memberikan penyaksian kepada engkau akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ketiadaan engkau dan tidak keberadaan engkau. Adalah Allah dan tidak ada sesuatu beserta Allah. Dan Dia Allah sekarang ini atas keadaan adalah Allah dahulu atas keadaan itu. Nah, itulah arti atau terjemah daripada hikmah yang ke-36 ini. Para muhibbin rahimakumullah. Imam Ahmad ibnu Atha'illah di dalam hikmah yang ke-36 ini membicarakan tentang basirah. Basirah itu artinya nazirul qalbi, mata hati.
Kalau mata nang hirang putih ini disebut nazirul qalab. Nazirul qalab. Nah, itu mata nang ini. Kalau mata hati itu disebut dengan nazirul qalbi atau basirah. Ada beberapa macam jenis mata hati manusia. Di dalam hikmah yang ke-36 ini Imam Ahmad bin Athaillah menyebutkan 3. Karena hanya 3 inilah mata hati yang baik. Dan sisanya lagi ada 2 mata hati yang tidak disebutkan beliau, karena 2 mata hati itu adalah 2 mata hati yang tidak baik. Yang pertama, mata hati yang disebut dengan mautul basirah atau pasadul basirah, mati atau rusak mata hati. Ini lil kufar, orang-orang kafir. Orang-orang yang kafir itu mata hatinya rusak, mati, sehingga tidak melihat akan kebenaran. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana nampaknya kebenaran beliau dengan beberapa mukjizat yang diperkuat Allah kepada beliau. Abu Jahal dan lain-lainnya, orang yang hidup sekampung dengan Nabi kita, mereka melihat persis bagaimana hidupnya Nabi kita, akhlaknya Nabi kita. Tetapi karena Abu Jahal dan kawan-kawan ini mautul basirah, mata hatinya mati, tidak melihat kebenaran, sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mata hati yang sudah mati. Sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Sama ada dilajari, kada dilajari, tetap inya kada mengerti. Karena apa? Karena orang mati. Nah, pasadul basirah atau mautul basirah. Yang kedua yang ditinggalkan oleh pengarang dalam hikmah yang ke-36 ini adalah masdudatul basirah. Tertutup mata hati itu. Mata hatinya baik, mata hatinya hidup, tetapi masdudah, tertutup. Ini li'awamil muslimin, bagi orang awam muslimin. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu sebenarnya mata hatinya hidup, tapi tertutup dengan penyakit-penyakit. Nah, karena itu dia tidak bisa melihat ma'ani, tidak bisa melihat hakiki. Yang hanya berfungsi adalah mata kepala. Nah, andai kata itu diusahai dengan perbaikan-perbaikan, dengan perawatan-perawatan, kalau perlu dengan operasi, maka mata hati itu akan baik, akan hidup. Sebagaimana mata kepala kita yang kena penyakit katarak umpamanya, matanya bagus tapi tertutup. Andai kata itu dioperasi, dibuka, maka akan nampak, akan jelas. Nah, masdudatul basirah ini, mata hati yang tertutup ini, li'awamil muslimin, bagi awamnya orang muslimin. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang ketiga, syu'aul basirah. Nah, ia yang dimasukkan dalam hikmah ke-36.
Syu'aul basirah itu li'ammatis salikin, untuk awamnya, umumnya orang-orang salik, atau dibilang lil mubtadiin, untuk orang-orang yang mulai berjalan menuju kepada Allah. Itu mata hatinya sudah punya syu'a, sudah punya cahaya. Yang keempat, ainul basirah. Ainul basirah ini untuk khassatis salikin atau untuk mutawassitin, orang yang sudah di pertengahan jalan. Dan yang terakhir, haqqul basirah, ini untuk orang-orang yang wasilin, yang sudah sampai kepada tujuan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi pengarang ini hanya membuat 3 macam mata hati. 2 itu sidin kada membuat, karena itu kada punya makna. Nah, jadi artinya supaya kita ini berusaha masuk dalam sini, supaya mata hati kita itu sekurang-kurangnya ada syu'a. Kalau kada kawa sampai ke ain atau kada kawa sampai ke haqqul basirah, paling tidak letaknya di syu'aul basirah itu. Jangan sampai nang masdudatul basirah, apalagi mautul basirah. Fa'ammal ladzi bihi syu'aul basirah au nurul aqli au ilmul yakin yankashifu lahu qurbuhu ta'ala minhu. Maka adapun orang yang dengan orang itu ada syu'aul basirah, atau boleh disebut dengan nurul akli, cahaya akal, atau boleh disebut dengan ilmu yakin. Orang-orang yang mempunyai cahaya akal, orang-orang yang mempunyai ilmu yakin, terbuka bagi dia dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak baginya bahwa Allah Ta'ala itu dekat. Ini kalau mata hati kita sudah baik, mata hati kita sudah punya syu'a, sudah punya cahaya, maka akan nampak jelas bahwa Allah itu dekat. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila bertanya kepada engkau hamba-hambaku tentang aku, katakan bahwa aku itu dekat, jar Tuhan. Orang-orang umum, orang-orang awam, orang-orang yang mata hatinya tertutup, mereka tahu bahwa Allah itu dekat, tahu, percaya, tapi kada terasa. Karena kita nuntut ilmu sifat 20, sudah bahari menuntut mengaji macam-macam. Kalau kita tahu Allah Ta'ala itu dekat, tetapi dekatnya Tuhan itu kadang kita rasakan. Karena apa? Karena mata hati kita ini tertutup. Nah, orang yang mata hatinya itu terbuka sedikit saja kita buka mata hatinya, maka akan jelas baginya bahwa Allah itu dekat. Bahkan Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ujar Tuhan, kami itu lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Kami, jar Tuhan, lebih dekat kepada kamu itu daripada urat leher kamu sendiri. Nah, cuma tadi masalahnya kita ini matanya tertutup. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Dimanapun. Aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, Allah menyertai. Dan yang lebih jelas lagi Allah berfirman, wallahu syahid ala ma taf'alun. Allah itu menyaksikan apa yang kalian perbuat.
Nah, Allah menyaksikan apa yang kalian perbuat. Arti menyaksikan itu pasti melihat, pasti mendengar, pasti mengetahui. Kadang itu kadang jadi saksi. Allah itu menyaksikan apa yang kalian perbuat. Nah, jadi kedekatan Allah itu akan terasa bagi orang-orang yang punya syu'aul basirah, bagi orang-orang yang punya cahaya akal, bagi orang-orang yang terbuka sedikit mata hati. Nah, wabidalik, dengan sebab demikian mata hati yang terbuka sedikit tadi sehingga nampak kedekatan Allah dengannya, raqaballaha ta'ala wa ta'addaba bihi, maka dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu diawasi oleh Allah. Karena inya merasa Allah itu dekat. Inya merasa Allah itu menyaksikan. Lalu inya merasa diawasi oleh Allah. Wa ta'addaba bihi, dan dia beradab dengan Allah, zahira wa batina, baik zahir maupun batinnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya kayak apa supaya kita ini merasa diawasi oleh Allah terus? Kayak apa supaya kita ini beradab lawan Allah? Itu mesti mata hati kita dahulu dibuka, sekalipun sedikit, sehingga kita melihat dengan mata hati Allah Ta'ala itu dekat tadi. Wabidalik, dengan demikian raqaballah, dia merasa diawasi oleh Allah, wa ta'addaba bihi, dan beradab dengan Allah, zahira wa batina, baik zahir maupun batin. Contoh beradab zahir lawan Allah macam apa? Seperti kal mubadarati alam tisalil awamir wajtina bin nawahi, seperti segera menjunjung perintah, segera menjauhi larangan. Nah, ini orang yang beradab zahir dengan Allah. Ada perintah Allah ini, dia segera melakukan. Ada larangan Allah macam ini, dia segera meninggalkan. Nah, ini orang beradab dengan Allah pada zahir. Adapun contohnya orang beradab dengan Allah pada batin, seperti ikhlas. Seperti lagi adamul i'tirad, tidak ada ma'iktirat kepada Allah. Kenapa macam ini aku dalam hati ini? Kenapa langkah ini jadinya? Nah, itu ma'iktirat kepada Allah. Nah, kalau kita beradab batin kita kepada Allah, kada ada istilah kenapakah ini, maka kadakah itu. Nah, jadi yang pertama adalah syu'aul basirah, terbukanya mata hati sedikit. Maka akan nampak bagi kita dekatnya Allah. Akan nampak kepada kita bahwa Allah itu menyaksikan apa yang kita perbuat. Nah, jadi tugas kita kalau kita hendak mulai berjalan kepada Allah, yang pertama kita urus adalah membuka mata hati itu, yang selama ini masdudah, tertutup. Nah, dibuka mata hati itu. Bila kita kada berusaha, kada mau terbuka surangan. Bila kita berusaha, ditolong Allah. Jadi kita mesti ada keinginan, ada kesungguhan untuk membuka mata hati itu, sedikit demi sedikit. Wa ammal ladzi bihi ainul basirah aw nurul ilmi aw ainul yakin.
Adapun orang yang dengannya itu ada ainul basirah atau nurul ilmi atau ainul yakin. Nah, ini orang yang sudah mulai banyak terbuka, tapi belum sepenuhnya. Tapi sudah banyak terbuka, sudah hilangan macam-macam penyakit-penyakit yang ada di mata yang menghalangi. Segala macam kesibukan-kesibukan duniawinya yang selama ini melupakan dia daripada Allah, sedikit dibuangnya, dijauhkannya, akhirnya sudah nampak mata hatinya. Nah, orang yang mata hatinya sudah banyak kebaikan, orang yang mata hatinya sudah nampak terbuka, walaupun belum sepenuhnya, yankashifu lahu wujudul haq wa adamul khalqi ay adamul hauli wal quwwati bihim. Nampaklah bagi dia adanya Tuhan dan tiada daya upayanya makhluk ini. Ini sudah nang terbuka, penyakit lebih separuh terbuka sudah. Penutup hati, kesibukan-kesibukan dunia, kesibukan-kesibukan nafsu syahwat sudah kita hilangkan dari mata hati lebih separuh. Kita akan melihat bahwa yang ada itu hanya Tuhan. Selain dari Tuhan itu tidak ada daya upaya. Tidak ada daya upaya. Amun kita masih hendak mencapai kedudukan duniawi, hendak masih jadi orang sugih, hendak jadi berpangkat, hendak jadi mengejar jabatan, kada kawa urusan ini, kada kawa. Nang kawa ini orang yang bujur-bujur hendak nang macam ini maka sambil tuh kada kawa. Kalau kada sungguh. Jadi kalau kita masih ada target ekonomi yang kita kejar, ada kawa. Ada target jabatan yang harus kita duduki, kada kawa berumpat di sini. Kada kawa. Aku target 10 buah besi toko, hanya 7 nah 3 lagi, nah kada kawa umpat di sini. Aku target hendak jadi camat, ya hanya jadi sekretaris camat, kada kawa umpat. Masih ada target duniawi yang dikejar, kada kawa. Ini harus nang dikejar ini maka nang dihimatinya. Membuka tutupan mata hati itu. Apabila tutupan itu sudah banyak nang terbuka, maka kita sudah melihat bahwa yang ada itu hanya Allah. Selain Allah itu tidak ada daya dan upayanya. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah yang menciptakan perbuatan kamu. Adalah daya upaya. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan perbuatan kamu. Adalah kita daya upaya? Ada. Tahulah kita tahu, cuma kita kada kawa merasa akan itu karena mata hati kita belum sampai ke ainul basirah. Allah berfirman, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau wahai Muhammad yang melimpar itu, tetapi Allah yang melimpar. Waktu perang Badar Nabi kita mengambil segenggam pasir, ditawakakan sidin, kalimpanan orang kafir semuaan. Segenggam aja pasir ditimbai Nabi ke orang kafir itu kalimpanan semuaan. Allah menurunkan ayat wa maramaita idz ramaita. Bukan engkau yang meluntar itu wahai Muhammad, walakinnallah rama, tetapi Allah yang meluntar itu. Berarti kada ada daya upaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u ala ay yadurruk bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Ketahuilah, ujar Nabi, jikalau seluruh manusia sepakat untuk memberi engkau manfaat, niscaya mereka tidak mampu memberikan manfaat itu kecuali dengan ketentuan Allah. Jikalau seluruh manusia sepakat untuk memudaratkan, mengganggu engkau, tidak akan bisa mengganggu engkau kecuali sesuai dengan ketetapan Allah. Berarti Allah Ta'ala juga, yang lain kada ada daya upaya. Nah, orang-orang yang punya ainul basirah, mereka melihat itu, mereka tahu itu dan merasa demikian. Wa bidzalik la ya'bahu bihim wa la yasta'nisu bihim. Oleh karena itu orang-orang yang punya ainul basirah tadi tidak peduli dengan makhluk dan tidak merasa jinak dengan makhluk itu. Wa la yarju bihim, dan tidak berharap dengan mereka. Orang-orang yang punya ainul basirah itu kada peduli orang. Orang katuju, terima kasih. Kada katuju, kada jadi soal. Kenapa? Inya mengetahui bahwa orang itu kada ada daya upaya juga. Nah, orang itu kada sarik, silahkan. Katuju wan aku, silahkan. Kenapa? Ikam itu kada berdaya upaya. Nah, itu orang yang punya ainul basirah. La ya'bahu bihim wa la yasta'nisu bihim. Fayatimmu bidzalik ikhlasuhu wa tawakkuluhu wa ridhah. Maka dengan demikian ikhlas orang ini, tawakal orang ini, ridhanya orang ini jadi sempurna jadinya. Selama kita masih menganggap bahwa makhluk itu bisa berbuat, selama kita menganggap bahwa makhluk itu bisa memberi manfaat kepada kita, kita kada akan bisa sempurna tawakal kepada Allah. Kita kadang akan bisa ikhlas yang benar kepada Allah, karena masih menganggap ada orang selain Allah yang bisa membantu, bisa memberi, bisa apa sebagainya. Nah, ini kalau sudah kita punya ainul basirah. Wa ammal ladzi bihi haqqul basirah aw nurul haqq aw haqqul yakin syahadal haqqa wa lam yusyahid ma siwah wa bidzalik yatahayya'u li maqamil baqa maqamin la yahjubuhul haqqu anil khalqi wa dzal khalqu anil haqq. Nah, ini orang yang sudah terbuka seluruh tutupannya, kada bertinggalan lagi, mata hatinya terbuka bujur. Yang pertama tadi soal basirah, sedikit terbuka mata hati, sudah nampak Tuhan itu parak. Separuh terbuka mata hati, sudah nampak bahwa nang lain pada Tuhan itu kada punya apa-apa. Sudah terbuka semuanya mata hati kita, melihat bahwa yang ada itu baik sifat, baik zat, baik af'al, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lain tidak ada. Nah, bila sudah kau menduduki itu, maka dia akan bersiap-siap untuk naik ke suatu makam yang disebut makamul baka. Makam baka ini makam yang mana kalau dia memandang kepada Allah, dia tidak melupakan makhluk. Kalau dia memandang kepada makhluk, dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makam yang diduduki oleh para nabi dan rasul serta para aulia ul kibar, wali-wali yang besar. Jadi kadang-kadang sampai kita ke kedudukan itu kecuali mesti melalui 3 makam, 3 tempat ini. Nah, itulah sebagian yang dimaksud daripada hikmah yang ke-36 daripada hikam Athaiyah ini. Artinya kita disuruh membuangi tutupan mata hati sedikit demi sedikit, akhirnya sampai kepada terbuka seluruhnya. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-37. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.
نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما